Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 8. Selamat berjumpa kembali di pelajaran PAI. Dulu ngajar di kelas 7 PAI, sekarang alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan kalian di kelas 8C dan kelas 8D ya. Untuk bisa bertemu dengan Bapak dalam materi pelajaran PAI. Bagaimana janji di pertemuan yang pertama bahwasannya Bapak akan memberikan penjelasan dari bab yang pertama yang sudah kamu rangkum. Kamu lihat di buku paket elektronik ya, yang sudah kamu pasang di handphonenya masing-masing. Baik, secara singkat Bapak akan menjelaskan bab yang pertama di kelas 8 materinya yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Kita sebagai orang yang beragama Islam ada sebuah kewajiban, salah satunya adalah meyakini rukun iman yang 6. Dari yang 6 itu salah satunya adalah meyakini akan adanya kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada manusia. Ada berapa jumlahnya? Semua kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4 buah. Ada 4 buah. Dan yang 4 buah itu kita sebagai orang Islam harus percaya bahwasanya sebelum adanya kitab Al-Quran ya, ini ada kitab-kitab yang lain yang dulu diturunkan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk umat tertentu. Ada Nabi Musa diberikan kitab, ada Nabi Isa diberikan kitab, ada Nabi Dawud diberikan kitab. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat bagian di bawah ini. Ya, ini ada 4 buah kitab. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dalam mensiarkan agama Allah, dia berpedoman kepada kitab, yaitu kitab Taurat. Apa pokok ajarannya? Nanti kita bahas di bawah ada pokok-pokok ajarannya ya. Cuman kita harus tahu bahwasannya kitab Taurat itu berlaku pada masa Nabi Musa. Setelah masa Nabi Musa selesai, maka kitab Taurat itu tidak berlaku. Karena nanti akan disempurnakan pada masa selanjutnya. Yaitu pada kitab Jabur. Kitab Jabur yaitu diturunkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Daud. Ya. Untuk apa? Ya untuk mensiarkan agama Allah, yaitu umatnya Nabi Daud. Dan yang ketiga adalah kitab Injil. Ya, kitab Injil. Kitab Injil, mohon maaf. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah untuk umatnya Nabi Isa alaihi salam. Seluruh umat Nabi Isa itu berpedoman ya, memiliki acuan, memiliki rujukan kepada kitab Injil. Sama antara Taurat, Jabur, Injil ini mengajarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah bahwasanya Allah itu satu. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah inilah kitab Al-Quran itu berlakunya sepanjang masa. Tidak terbatas seperti paket yang kamu miliki. Ya. Jadi kitab Al-Quran itu adalah unlimited, tanpa batas berlakunya. Kenapa? Karena kitab Al-Quran ini penyempurna dari kitab Taurat, Jabur maupun Injil. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dari kitab yang 3 sebelum Al-Quran? Hanya cukup diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Tapi yang Al-Quran apa? Diketahui sejarahnya,
diyakini kebenarannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani sebagai isinya. Makanya ketika kalian membaca Al-Quran, maka Allah akan membalas pahala yang cukup besar. Bukan per ayat, bukan per surat, tapi per huruf yang kalian baca ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian sikap yang dilakukan, harus kita melakukan sikap mulia terhadap kitab-kitab yang ada, terutama Al-Quran. Kemudian aplikasinya dalam kehidupan kita toleran dan menghargai antar pemeluk agama lain. Boleh mereka mempercayai kitab Taurat, ajarannya sampai sekarang ada kitab Injil bagi orang-orang non-Muslim, ada Kristen, Protestan, Katolik, sebagainya. Mereka memakai Injil, tapi ya, bahwa yakin ya Injil yang beliau pegang adalah banyak campur tangan manusia. Akhirnya mereka bukannya mengesahkan Tuhan, tapi membuat Tuhan jadi tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan sebagainya. Itu kan tidak mustahil, tidak sesuai dengan aturan agama yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Kemudian mencintai Al-Quran, ini sikap dari Al-Quran. Lupa Bapak nih. Jadi kitab Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditugaskan untuk rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu. Kenapa? Karena beliau itu adalah nabinya akhir zaman, khataman nabi. Nah, sikap yang dilakukan dengan adanya kita mencintai Al-Quran, maka satu, beriman kepada Al-Quran, kitab Al-Quran, yaitu mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, kemudian menjauhi maksiat. Itu indikasi daripada kita beriman kepada kitab-kitab Al-Quran. Ini renungan-renungan silakan dibaca saja, ya. Kemudian ada sebuah percakapan yang Bapak harapkan dari percakapan ini kalian bisa menjadi sebuah motivasi bagi kalian untuk bisa meningkatkan ibadahnya. Kemudian dari Mutiara Hasanah juga. Kemudian kita lanjut kepada pengertian iman kepada Allah. Meyakini, mempercayai bahwasannya Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada siapa? Para nabi dan rasulnya. Taurat Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan nabi yang lainnya? Mereka dapat kitab, mereka dapat ya suhuf. Selain kitab itu ada suhuf, itu lembaran-lembaran wahyu Tuhan yang tercecer, yang tertulis di lembaran-lembaran kertas, belum dibukukan. Kalau kitab itu kan lembaran atau suhuf yang dibukukan berbentuk buku. Ya. Nanti pembahasannya lebih jauh, itu ada pembahasan bagaimana bisa Al-Quran itu berbentuk sebuah buku. Awal surat Al-Fatihah, akhir surat Al-Anas gitu ya. Bagaimana seperti terjadinya, kapan dibuatnya ya. Itu kalau tidak salah pembuatan Al-Quran dalam bentuk kitab itu pada zaman Khulafaur Rasyidin. Di sana ada khalifah-khalifah, terutama khalifah Utsman bin Affan, itu yang membuat pertama kali adanya Alkitab, ya kitab itu. Kemudian dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ini penting ya, bahwasanya semua umat manusia itu wajib berpedoman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran memuat segi kehidupan yang dulu, kehidupan sekarang, dan kehidupan yang akan datang. Lengkap sekali ya Al-Quran itu. Makanya merujuklah, berpedomanlah kepada kitab Al-Quran. Oke, ini ada 4 kitab yang ditentukan Allah ya. Ada kitab Zabur, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat pada abad ke-12 sebelum Masehi, dan kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa. Silakan dipelajari lagi dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan, walaqad atayna Musal kitaba la'allahum. Maaf, kita terusan kembali, tadi terpotong. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada manusia kitab Taurat agar mereka berhasil mendapat petunjuk. Nah ini jelas ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini pokok-pokok pembahasan, pokok-pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa yang ada di dalam kitab Taurat. Satu, perintah untuk mengesahkan Allah. Sama seperti Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu esa. Kedua, larangan menyembah patung. Jelas kita menyembah berhala, pohon dan sebagainya itu nggak boleh. Larangan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sia-sia. Kita tidak boleh menduakan Tuhan. Ya. Perintah menyucikan hari Sabtu. Nah ini kita punya yaum hari-hari yang besar. Hari rajanya hari. Ya Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Kalau Nabi Musa itu hari Sabtu. Ya. Perintah menghormati kedua orang tua. Ya. Memuliakan orang tua itu wajib karena orang tua yang mengelakkan kita ke alam dunia ini. Kemudian larangan membunuh sesama manusia, jelas ya. Itu saling membunuh tidak boleh apalagi sesama makhluk hidup ya. Kemudian larangan berbuat zina, jelas ya, wala taqrabul zina, janganlah kalian mendekati zina. Larangan mencuri karena itu bukan milik kita, hak kita. Larangan menjadi saksi palsu ya, menjadi saksi tapi palsu, dibuat-buat ya. Larangan mengambil hak orang lain ya. Haram hukumnya. Lalu kitab Jabur ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Jabur diturunkan untuk Nabi Daud, untuk kaum umat Yerusalem. Dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan, Rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'di wa ataina Dauda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Jabur kepadanya Daud. Ya, Allah memberikan kitab pedomannya untuk umatnya Nabi Daud yang ada di Yerusalem. Ya, sama pokok-pokok ajarannya kita lihat nih. Pokok-pokok ajaran dari kitab Taurat. Ya, yaitu sama, tidak jauh, mengesahkan Tuhan. Ya. Melarang untuk membunuh dan sebagainya ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk kaum Nasrani. Qala inni a'budullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia pada Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Tidak mengakui Isa itu Tuhan. Tapi Isa berkata bahwasanya aku adalah hamba Allah. Jelas di sini ya. Lalu pokok-pokok ajarannya perintah kembali mengesahkan Tuhan ya. Mengesahkan Tuhan bahwasanya Tuhan itu satu, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kedua, membenarkan kitab Taurat yang sebelumnya turun ya. Lalu menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai, diperbaharui, diupdate kalau zaman sekarang ya. 4, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Isa. Pada zaman Nabi Isa saja beliau mengatakan nanti suatu saat ada seorang nabi sebagai nabi akhir zaman ya, dia akan menyempurnakan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Ini sudah dikatakan oleh Nabi Isa sendiri ya. Angka naif nih kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada kitab Al-Quran. Ya, ini jelas. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang turun pada abad ke-7, kurun waktu 1632 Masehi. Ya, ini untuk siapa diturunkannya? Kalau tadi diturunkan hanya untuk satu umat, tapi kalau Al-Quran diturunkan untuk umat manusia sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini jelas anak-anakku sekalian. Dalam sebuah Al-Quran dikatakan, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengakui. Ya. Itulah pembahasan dan ini pokok-pokok ajarannya, akidah, akhlak, ibadah. Intinya Al-Quran itu memuat segala kehidupan manusia sebelum
sekarang dan yang akan datang. Ya, itulah. Ya, Al-Quran. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, dan lebih lengkapnya silakan kamu pelajari apa yang sudah kamu download, kemudian kamu bahas, kamu bikin rangkumannya supaya kamu bisa membacanya, menelaahnya, sehingga akan memahami, ya, akan memahami dari penjelasan Bapak secara singkat ini. Lalu terakhir ada perbedaan antara kitab dan suhuf. Sebelum berbentuk kitab maka kita lihat dulu penjelasannya. Kalau yang namanya suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Kalau yang namanya kitab itu sudah berbentuk buku. Inna hadzal lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya terdapat dalam kitab terdahulu yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Ya, ini ada penjelasannya dan itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Tub beda budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.